Museum ini bukan museum biasa loh, jangan salah. Di sana nggak cuma nyimpen barang-barang medis, tapi juga koleksi benda-benda yang berhubungan dengan ilmu santet. Termasuk ya, pokoknya ilmu hitam, ilmu pelet, pokoknya benda-benda peninggalan zaman dulu ada tuh di situ. Menurut info dari orang yang kerja di sana, koleksi barang-barang mistis itu dikumpulin langsung dari masyarakat. Orang yang kumpulin benda-benda tersebut adalah seorang dokter bernama Dr. Haryadi Suparto. Beliau juga merupakan orang yang menjadi penggagas Museum Santet ini. Assalamualaikum semua, kembali lagi dengan aku Sarah Ladiu. Semoga kalian sehat selalu dan semoga juga kalian gak bosan lihat muka aku. Dalam video ini, aku nggak akan membahas cerita horor ataupun cerita kriminal, tapi aku akan membahas tentang santet. Kalau ngomongin hal-hal mistis kayak santet atau sihir, jujur aku pribadi percaya kalau hal-hal kayak gitu beneran ada. Yang boneng. Tapi masalahnya, banyak banget nih orang-orang yang malah ngemanfaatin hal-hal beginian buat nipu. Bahkan pada beberapa kasus mereka-mereka ini sampai berani ngelakuin pelecehan kepada perempuan. Apalagi beberapa daerah di Indonesia yang masih kuat banget tradisi mistisnya, kadang orang-orang nggak sadar tuh kalau udah dibodohi, dimintain uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada loh aku denger yang sampai bayar miliaran ke si orang-orang gak normal itu untuk nyewa jasanya gitu. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tuntas tentang santet dari sudut pandang Islam, sejarah, bahkan ada penelitian dari mahasiswa UGM dan juga ada peneliti profesor dari University of Oxford, salah satu universitas terbaik di dunia. Nah, dia tuh profesor antropologi yang meneliti tentang santet atau sihir di negara bagian Afrika Utara. Jadi gimana sih sebenarnya santet itu beneran ada atau cuma mitos? Nah, makanya mari kita simak videonya. Sebelum memulai pembahasan, aku ingin memberitahu bahwa informasi dalam video ini aku kumpulkan dari beberapa sumber, termasuk juga merangkum dari video-video Ustadz Faidar. Bagi kalian yang nggak tahu siapa Ustadz Faidar, beliau adalah seorang pakar di bidang ruqyah syariah yang sudah berpengalaman kurang lebih selama 19 atau 20 tahun. Untuk latar pendidikan, beliau merupakan merupakan lulusan dari Pondok Pesantren Gontor Darussalam di Ponorogo yang kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Semasa kuliah, Ustadz Faidar mengambil jurusan ilmu Quran dan tafsir, sementara ilmu ruqyahnya diperoleh saat beliau masih menjadi santri dan berlanjut tuh hingga kuliah. Kenapa aku ngasih tahu ini ke kalian ya? Karena insya Allah informasi dari beliau kredibel lah gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih santet itu? Santet atau sihir kurang lebih artinya sama aja. Sihir itu berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata saharo, sedangkan santet berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu mesisan bantet dan mesisan gantet. Mesisan bantet itu artinya sekalian rusak. Jadi bisa dibayangin kalau santet ini bisa ngerusak hubungan atau keadaan. Misalnya membuat dua orang yang saling mencintai atau pasangan suami istri jadi berpisah. Nah, itu kan mesisan bantet. Terus yang kedua tuh ada mesisan gantet. Ini artinya kayak sekalian bergabung. Jadi maksudnya bisa membuat dua orang yang gak saling mencintai jadi bersama, jadi bersatu gitu. Kayak semacam pelet gak sih? Mungkin santet itu udah termasuk sama pelet kali. Mungkin ya, menurut kalian gimana? Nah, tiap daerah punya nama yang beda-beda mengenai si kata santet ini. Ada yang nyebutnya perdukunan, ada yang nyebutnya juga ilmu tenung, ilmu teluh, ilmu hitam, sama ilmu pelet yang tadi tuh. Terus di Sumatera Barat ada yang nyebutnya cirik barandang, di Kalimantan ada nasiang, di Melayu ada orang-orang Melayu nyebutnya santau, di Bali ada ilmu pangleakan, di Papua ada suangi, dan masih banyak lagi. Intinya sih semua merujuk kepada satu hal yang sama, yaitu sihir. Terus kalau kalian penasaran dan bertanya-tanya, kalau sihir sama kayak santet, terus asal mula sihir tuh dari mana? Ini kan barang goib, nggak kelihatan gitu. Sedangkan manusia makhluk nyata, secara fisik nampak, bisa dilihat pakai mata. Kok bisa manusia punya skill ini? Jadi guys, sebenarnya sihir atau santet itu adalah ritual-ritual setan yang kemudian diajarkan kepada manusia. Hal ini bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 102.
Aku cepetin aja ya, nanti kalian bisa pause dulu kalau mau baca ayatnya. Yang pada intinya di situ tertulis jika Allah menegaskan bahwa Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Jadi Nabi Sulaiman nggak kafir, yang kafir itu ya setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Sihir sudah ada sejak zaman Nabi Musa, seperti yang kita tahu cerita tentang tongkat Nabi Musa yang dilempar terus berubah jadi ular besar, nah terus menelan ular-ular kecil punya si penyihir-penyihir Firaun. Nah dulu di Mesir kuno orang-orang percaya kalau sihir itu bisa mengubah nasib, terus bisa melindungi diri dari musuh atau bahkan mempengaruhi hasil pertanian. Jadi kayak mereka percaya sihir itu bisa dijadikan alat untuk mengatur agar hasil pertanian sesuai keinginan mereka. Nah, penyihir di zaman Mesir kuno itu bukan cuma orang biasa, mereka tuh punya status khusus, jangan salah loh, status khusus, staf khusus kepresidenan. Salah. Bayangin mereka punya status istimewa dan dihormati banget di masyarakat, termasuk di kalangan istana. Di Indonesia sendiri dulu kan orang-orang nggak tahu istilah sihir kayak sekarang. Kan aku sempat bilang di awal tadi sihir itu asalnya dari bahasa Arab. Sementara istilah santet baru muncul di era akhir kerajaan Majapahit. Bahkan hukuman buat pelaku santet itu udah ada sejak zaman dulu, zaman kerajaan Sriwijaya. Ada beberapa prasasti yang isinya sumpah dan kutukan sapata buat orang-orang yang gak setia kepada raja. Contohnya di prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi. Ada tulisan yang bilang gini, yang berbuat kejahatan kayak ngilangin orang, bikin orang sakit, bikin orang gila, guna-guna, mantrai orang, dan banyak lagi. Orang yang kayak gitu bakal dibunuh karena sumpah ini. Jadi menurut hukum pidana kerajaan Sriwijaya saat itu, orang yang main santet langsung dihukum mati. Nah itu kan kerajaan Sriwijaya ya. Kalau di kerajaan Majapahit juga ada tuh dalam kitab undang-undang Kutara Manawadharma Sastra. Nah ini adalah kitab perundang-undangan yang dipakai pada zaman kerajaan Majapahit. Di dalamnya ada tuh peraturan yang mengatur khusus tentang praktik santet. Kurang lebih tertulis menenung merupakan salah satu bentuk kejahatan yang disebut tatayi. Dikatakan menenung sesama manusia akan dikenakan pidana mati. Tidak ada orang yang terkecuali dari undang-undang tatayi ini. Menjatuhkan pidana mati kepada orang yang melakukan tatayi adalah dharma yang tak boleh dihindarkan oleh seorang raja. Jika kesalahannya terbukti, harus dijatuhi pidana mati tanpa proses. Nah, di sini kan ada kalimat tidak ada orang yang terkecuali dari undang-undang tatayi ini. Maksudnya di sini hukum atau undang-undang tersebut gak pandang bulu, mau dari kalangan biasa, kalangan keluarga kerajaan sekalipun, kalau terbukti melakukan ilmu santet nih, langsung dieksekusi pidana mati. Sebagai bukti adanya praktek santet zaman dulu, kita bisa ngelihatnya di Museum Kesehatan Dr. Adiatma di Surabaya, atau orang-orang sekitar nyebutnya Museum Santet. Nah, nama museum ini diambil dari nama mantan Menteri Kesehatan kita, Dr. Adiatma, yang pernah menjabat dari tahun 1988 sampai 1993. Museum ini berdiri sejak 1990, tapi baru resmi dibuka pada 14 September 2004 oleh Menteri Kesehatan waktu itu Dr. Ahmad Sujudi. Lokasinya ada di Jalan Indrapura nomor 17 Surabaya. Bagi kalian yang ingin berkunjung, museum ini bukan museum biasa loh, jangan salah. Di sana nggak cuma nyimpen barang-barang medis, tapi juga koleksi benda-benda yang berhubungan dengan ilmu santet. Termasuk ya pokoknya ilmu hitam, ilmu pelet, pokoknya benda-benda peninggalan zaman dulu ada tuh di situ. Menurut info dari orang yang kerja di sana, koleksi barang-barang mistis itu dikumpulin langsung dari masyarakat. Orang yang kumpulin benda-benda tersebut adalah seorang dokter bernama Dr. Haryadi Suparto. Beliau juga merupakan orang yang menjadi penggagas Museum Santet ini. Di dalam museum itu ada banyak benda mistis kayak boneka jelangkung. Ini buat permainan yang katanya bisa mendatangkan roh buat cari info tentang penyakit dan cara pengobatannya. Jadi kalau ada yang sakit nih, cara ngobatinnya gimana? Pakai permainan itu. Biasanya dua anak yang masih suci pegang bonekanya terus dibimbing nih sama pawang. Mereka ngajuin pertanyaan, nanti jawabannya bakal bergerak sendiri tuh kayak yang di film-film horor yang jelangkung, astagfirullah. Nah, selanjutnya ada ninik towok. Benda ini
ini dipakai buat permainan magis, tujuannya untuk menjaga keselamatan desa, menolak bala, dan lain-lain. Ada juga barang-barang dari dukun santet atau tenong, dan ada juga benda-benda untuk mengobati santet. Nah, itu kan baru 4, masih ada lagi, sisanya kalian cari sendirilah. Di Jawa Timur, orang-orang zaman dulu kan nggak tahu istilah sihir, jadi mereka nyebutnya santet. Kalau dari Jawa Tengah, Banyuwangi, ilmu hitam atau santet itu ada 4 jenis. Yang pertama ilmu hitam, ilmu yang memiliki efek negatif, bisa bikin orang celaka atau bahkan sampai mati. Terus yang kedua ilmu merah, biasanya ini untuk memikat lawan jenis, kayak pelet gitu. Nah, yang ketiga itu ada ilmu kuning, ilmu ini yang dipakai untuk kewibawaan, biar orang-orang atau bawahan-bawahan melihat kita tuh penuh wibawa gitu. Nah, yang terakhir ilmu putih. Ini tuh ilmu yang terakhir ini ilmu untuk menangkal ketiga ilmu sebelumnya, yang hitam, merah, sama kuning. Nah, ini ilmu penetralnya gitu lah. Selain museum itu, ada juga nih penelitian tentang santet yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa UGM. Mereka ini antara lain Iza, mahasiswa Arkeologi 2019, ada Dery, mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia 2019, terus Ana, mahasiswa Arkeologi 2019, yang keempat Shibli, mahasiswa Psikologi 2018, dan Fadli, mahasiswa Sastra Jawa 2018. Hasil penelitian mereka menunjukkan meskipun kata santet gak ditemukan dalam manuskrip Jawa, konsep santet tercatat dalam kata satet yang berarti pesona dalam serat Wedesatmaka. Santet dianggap sebagai singkatan dari mesisan gantet, mengikat atau mengikat, dan mesisan bantet atau meretakan yang tadi udah aku jelasin. Nah, dua istilah ini punya arti dari dua sisi yang berbeda, bisa positif, bisa negatif, tergantung gimana cara pakainya. Misal di Madura, santet dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, kayak buat nangkep ikan, terus memanggil hujan, atau nyembuhin orang sakit tanpa ngerugiin siapapun. Tapi kalau salah digunakan ya bisa berdampak negatif, bisa bikin rusuh atau mengakibatkan kerusakan. Sampai sini paham ya kalau santet bagi orang Jawa zaman dulu bisa positif, bisa negatif, tergantung untuk apa dan siapa nih yang pakai. Selain itu, ada juga penelitian lain dari seorang profesor antropologi bernama Edward Evans Pritchard. Tapi aku panggil Edward aja ya, biar nggak kepanjangan. Nah, dia ini adalah antropolog terkenal banget di Inggris di abad ke-20-an. Sebelum Perang Dunia II, dia sempat bertugas di beberapa tempat, kayak di Fakultas London School of Economics, terus Universitas Kairo di Mesir, University of Cambridge, dan dari tahun 1946 sampai 1970 ia menjadi profesor antropologi sosial di University of Oxford. Edward menjadi sangat terkenal dan menggemparkan banyak orang karena penelitian yang ia lakukan di Afrika Utara kepada suku Azande dan suku Nuer, yakni sekelompok masyarakat yang hidup di dekat Sungai Nil yang kini menjadi bagian dari Sudan Selatan. Di sana, ia meneliti tentang budaya mereka yang berhubungan dengan santet atau sihir. Hasil penelitiannya tentang suku Azande dan suku Nuer menunjukkan kedua suku ini memiliki cara pandang yang berbeda tentang sihir. Kalau di suku Azande, mereka nganggap sihir itu kayak penjelasan buat hal-hal yang gak terduga, misal kayak kecelakaan atau penyakit. Jadi kalau ada yang sakit atau muncul kejadian aneh, mereka biasanya pakai yang namanya wangsit racun buat cari tahu siapa nih dalangnya. Nah, kalau di suku Nuer, mereka lebih fokus ke roh-roh dan kekuatan spiritual. Mereka percaya ada roh yang mengatur kehidupan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi sihir buat suku Nuer tuh lebih kayak berkaitan dengan kekuatan roh. Sedangkan di Azande, sihir itu lebih kayak untuk ngejelasin kenapa hal buruk bisa terjadi. Nah, gitu. Metode sihir itu sebenarnya banyak banget. Ada yang pakai ilmu perbintangan atau nujum, ada juga yang pakai buhul, pakai media-media, dan yang paling parah tuh ada yang pakai tumbal. Tahap pertama biasanya pakai buhul atau benda-benda kayak benang, kain, atau ikatan untuk meningkatkan kekuatan sihir, kekuatan santet. Biasanya dibantu dengan energi atau kekuatan dari makhluk gaib. Kalau tahap pertama nggak berhasil, nggak bisa, baru udah masuk ke tahap kedua, yaitu
pakai ramuan-ramuan sihir kayak bahan-bahan yang udah dibaca-bacain terus dicampur tuh ke makanan atau minuman yang bakal dikasih ke korban si target, dan bentuknya kadang bisa berupa racun. Sihir itu ada dua jenis, ada sihir yang dikerjakan dari luar tubuh korban dan sihir yang dikerjakan melalui dalam tubuh korban. Hah, gimana tuh maksudnya? Gini Rek, ini cosplay jadi Wong Jatim. Gini, kalau sihir dari luar tubuh korban, ini maksudnya sihir yang dikirim dari luar tubuh si target tanpa memasukkan apapun ke dalam tubuhnya. Kayak bentuknya diteror, terus misal sering ketindihan, atau si pelaku ini menanam benda atau buhul di halaman rumah si target, atau ngirim kata-kata, pokoknya kayak diteror lah intinya. Ini kan semua faktor dari luar. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, sihir dari dalam, maksudnya tuh ada sesuatu yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh si target, bisa melalui makanan ataupun minuman. Jenis sihir ini tuh lebih langsung efeknya, soalnya kan langsung nyentuh tubuh korban. Misal ya, itu kan udah ketelan masuk lambung. Nah, itu bisa aja jadi pintu masuk buat si setannya masuk ke tubuh. Kalau setan udah masuk, bisa merusak dua hal, fisik atau jiwa orang itu. Ini tuh kayak yang diceritain di surah Shad ayat 41 tentang Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit, namun penyakitnya tersebut dihinggapi setan sehingga membuatnya lelah secara fisik dan batin. Jadi sihir tuh bisa bikin korbannya capek mental, capek batin. Sihir bisa nyerang tiga hal, psikologi, fisik, dan akal. Biasanya orang yang gampang kena santet tuh yang mentalnya kurang kuat, kayak gampang cemas, gampang panik, atau orang yang perasaannya dominan banget. Tapi insya Allah kalau kita selalu jaga hubungan baik dengan Allah, Allah bakal lindungin kita. Amin. Sebenarnya santet itu bisa nyerang siapa aja, baik itu masyarakat tradisional ataupun masyarakat modern. Tapi kebanyakan orang beranggapan kalau santet itu paku yang masuk ke perut. Usap dikit, keluar paku. Usap dikit, keluar benda tajam. Nah, menurut Ustadz Faidar, seorang pakar ruqyah syariah yang berpengalaman selama kurang lebih 19 tahun, yang tadi di awal aku jelasin, beliau menjelaskan bahwa hal-hal kayak gitu sebenarnya seharusnya patut dicurigai sebagai indikasi penipuan atau pembodohan kepada masyarakat. Karena kasus begini sebetulnya tuh sangat jarang terjadi. Bisa dibilang tuh perbandingannya 1 berbanding 10. Sebagai seorang muslim, meyakini adanya sihir atau santet adalah sebuah kewajiban. Hal ini didasari oleh peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana terdapat seorang Yahudi bernama Lubab bin Al-Asam di Madinah dengan izin Allah berhasil menyihir Rasulullah. Akibatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak ingat tuh apakah dalam sebulan udah mendatangi istrinya atau belum. Sampai akhirnya Allah memberikan petunjuk melalui Jibril jika rambut dan sisir beliau diambil oleh Lubab bin Al-Asam ini, yang kemudian ditaruh di dalam sumur Zarwan, atau kayak itu tuh itu disebutnya buhul gitu. Berdasarkan kisah ini kan kita tahu ya, ada korban atau si target dan ada pelaku sihir, atau di Indonesia disebutnya dukun gitu. Tetapi catat, tetapi pergi dan bertanya, apalagi sengaja mengundang orang-orang gak normal ini ke rumah dan mempercayai apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh pelaku sihir atau apa sih yang disebut pelaku santet atau dukun tadi, merupakan kesyirikan dan gak boleh dilakukan. Gak boleh, syirik loh dalam Islam. Tapi kalau di agama lain gak tahu ya. Cuman kalau dalam Islam, catat ya, ini merupakan kesyirikan dan gak boleh dilakukan. Kita kan makhluk yang dikasih akal, makhluk rasional, makhluk yang punya logika untuk bisa berpikir. Oleh karena itu, apapun yang terjadi gitu, utamakanlah logika dalam menghadapi masalah. Kalau ya sakit ya pergi ke dokter, jangan dikit-dikit, ini kayaknya kena santet dah. Jangan gitu guys. Nih, aku ada fakta menarik tentang santet atau sihir. Fakta menarik ini berasal dari salah satu negara di Timur Tengah, kawasan Asia Barat, berbatasan dengan Yaman di selatan, Oman di tenggara, Qatar dan Kuwait di utara, dan Yordania di barat laut. Tebak negara apa? Tebak. Jeng. Nama negaranya adalah Saudi Arabia.
pada tahun 1940, Kerajaan Saudi membentuk sebuah badan bernama Komite Peningkatan Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan Saudi. Atau panjang banget ya, atau divisi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Pada tahun 2009, komite tersebut membentuk dan meresmikan sebuah unit anti sihir atau polisi agama yang memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat tentang bahaya sihir atau santet, menyelidiki orang-orang yang diduga penyihir atau dukun, terus menetralkan atau membuang barang-barang sihir yang digunakan, dan menghilangkan ilmu hitam mereka. Unit ini juga menyediakan saluran hotline di situs web komite yang memungkinkan warga Saudi untuk melaporkan segala bentuk sihir, bentuk santet kepada pejabat setempat. Diketahui seorang syekh bernama Adil bin Tahir Al-Mukbil yang merupakan salah satu anggota senior dari presidensi umum untuk komite peningkatan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar menjadi viral. Beliau menjadi viral karena berani menangkap dan membongkar praktek-praktek sihir atau santet yang ada di sana. Diketahui sampai sekarang, jika seseorang terbukti mempraktekkan ilmu sihir atau ilmu santet, hukumannya adalah kisos alias hukum mati penggal kepala. Jadi nggak kayak, kamu harus berubah, kamu harus tobat, kamu harus kembali ke jalan yang benar. Nggak dikasih kesempatan untuk berubah, bener-bener langsung dihukum penggal kepala. Salah satu kasus santet atau sihir yang pernah menggemparkan Saudi adalah kasus seorang warga negara Mesir yang bekerja sebagai apoteker di Arab Saudi dieksekusi mati pada tahun 2007 setelah dinyatakan bersalah karena menggunakan sihir atau santet untuk mencoba memisahkan pasangan yang sudah menikah. Ya, jadi itu dia sedikit pembahasan tentang santet atau sihir. Jadi sihir itu emang udah ada sejak zaman dulu dan nggak bisa dipandang sebelah mata juga. Tapi ya, jangan sampai kita gampang percaya atau malah sengaja nyari jalan pintas dengan datang ke dukun atau percaya sama hal-hal yang gak jelas. Kalau ada masalah ya baiknya diselesaikan dengan cara yang benar, misal berdoa, berikhtiar, berusaha. Kalau sakit ya pergi ke dokter. Ya itu aja sih, semoga kita semua selalu dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal negatif, amin. Stay safe dan jangan lupa jaga hubungan baik kepada Allah agar kita selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih banyak udah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.